Hai movie lovers, balik lagi di channel Spot Movie. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan film horor yang ada sinena-enanya. Apalagi film horor di Indonesia. Wah, banyak banget dah. Di video kali ini, Spot Movie akan membahas tentang film Jennifer's Body. Film yang rilis di tahun 2009. Tanpa basa-basi busuk lagi, langsung saja kita bahas film ini. Di awal cerita, kita ditunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang yang berada di penjara rumah sakit jiwa. Rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Jiwa Olympics. Tokoh yang bernama Nidi menceritakan kisah hidupnya yang merasa terkurung di dalam RSJ tersebut. Tiap harinya, Nidi mendapatkan surat-surat yang berisi tentang doa dan berbagai macam bingkisan berupa boneka dan salib. Nidi merasa semua itu percuma karena dengan berdoa tidak akan membuat semuanya kembali normal, termasuk membangkitkan orang yang telah mati. Nidi menceritakan bahwa ia dulunya adalah orang yang sangat alim alias cupu. Namun, suatu kejadian pembunuhan merubahnya hingga ia harus dikurung di RSJ tersebut. Nidi adalah orang yang pembangkang. Bahkan di suatu momen, dia menendang seorang dokter dan menyebabkan ia harus dikurung di dalam ruang isolasi. Nah, di dalam ruang isolasi tersebut, Nidi sendirian tanpa ditemani seorang pun selain mendengar lagu yang dia benci. Lalu cerita berubah ke masa lalu, tepatnya 2 bulan yang lalu sebelum si Nidi dijebloskan ke penjara. Nidi tinggal di sebuah desa terpencil bernama Devil's Kettle. Nidi memiliki seorang teman cewek cantik bernama Jennifer. Nah, dari tokoh Jennifer inilah nama film ini berasal. Nidi menceritakan bahwa dulunya dia dan temannya Jennifer adalah sahabat baik dari kecil bahkan sampai SMA. Selain itu, dia memiliki seorang pacar bernama Chip. Nah, tidak heran jika persahabatan Nidi dan Jennifer sangat erat. Bahkan temannya menganggap mereka lesbian. Waduh. Setelah melakukan aksi cheerleadernya, Jennifer menyapa Nidi dan ingin mengajak dia untuk pergi ke sebuah bar bernama Melody Lane untuk menonton sebuah band indie bernama Low Soldier. Nidi awalnya menolak ajakan Jennifer karena dia ada acara hangout bareng pacarnya, Chip. Namun karena merasa terpaksa, akhirnya Nidi mengiyakan ajakan Jennifer. Lalu pada malam harinya, Nidi tengah bersiap-siap untuk berangkat bersama Jennifer menuju Melody Lane. Chip yang berada di kamar Nidi saat itu tentunya melarang Nidi untuk pergi ke tempat tersebut. Ya, namanya sahabat karib dari kecil. Kadang kalau mau kemana-mana harus bareng-bareng. Tidak lupa, Nidi memberikan kecup manja kepada Chip, bukannya berhenti malah berlanjut sampai hampir enak-enak. Namun sayangnya adegan ini harus berakhir karena Jennifer sudah sampai. Jennifer pun menjemput Nidi dan langsung pergi menuju Melody Lane. Seperti bar pada umumnya yang berada di daerah terpencil, Melody Lane adalah tempat yang terlihat kumuh dan hanya diisi oleh orang-orang yang sudah cukup tua. Di sana, Jennifer dan Nidi bertemu dengan Craig, teman SMA mereka. Selain itu, ia bertemu dengan seorang cowok yang masih dilatih dalam sebuah akademi tentara angkatan darat. Sepertinya sih, si Jennifer memiliki kedekatan spesial dengan Roman. Lalu, mata Jennifer tertuju pada band yang akan tampil, yaitu Low Soldier. Nidi tidak mau menghampiri band tersebut, namun Jennifer memaksa dia untuk menemaninya bertemu dengan band tersebut. Vokalis band tersebut bernama Nikolai. Jennifer yang telah kelepak-kelepak karena band tersebut tanpa pikir panjang langsung mendekati mereka dan mengambilkan mereka minuman alkohol. Nidi pun masih menaruh rasa curiga karena terasa aneh jika band tersebut mau tampil di desa terpencil tersebut. Nidi pun menjauh dari band tersebut. Nah, Nikolai merasa curiga dengan Jennifer karena merasa si Jennifer ini belum pernah enak-enak alias perawan. Namun temannya tidak setuju dan mengatakan bahwa si Jennifer ini adalah cewek yang liar yang sudah pernah disodok. Nidi yang mendengar perkataan Nikolai merasa curiga dan mengatakan pada mereka bahwa teman baiknya tidak akan pernah mau ditiduri oleh band tersebut. Nidi juga mengatakan bahwa memang benar Jennifer masih perawan. Nah, tiba saatnya band Low Soldier untuk tampil. Jennifer menonton band tersebut dan seakan-akan terpana melihat kerennya band tersebut. Di tengah penampilan band tersebut, orang-orang yang menonton tidak sadar dengan adanya kebakaran akibat korsleting listrik. Nidi yang melihat hal tersebut tentunya panik dan bergegas mengajak Jennifer untuk pergi keluar dari Melody Lane. Nidi melihat banyak orang yang terbakar hidup-hidup karena kebakaran tersebut. Dia trauma, namun tidak dengan Jennifer. Dia hanya terlihat masih melamun. Tiba-tiba Nikolai datang dan mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam van-nya. Nidi tentunya tidak mau, tetapi Jennifer mengiyakan ajakan tersebut. Ia pergi bersama band tersebut. Nah, pikiran kalian pasti dia bakal disodok beramai-ramai. Apakah benar begitu? Namun, tidak dengan pikiran Nidi. Dia merasa hal buruk akan terjadi pada sahabatnya tersebut.
Nidi kembali ke rumahnya dan mengabarkan kepada Chip bahwa telah terjadi kebakaran di Meadow Lane. Ia dan Jennifer berhasil selamat dari kebakaran tersebut, tetapi Jennifer dibawa kabur oleh band Low Soldier dengan fan mereka. Chip masa bodoh dengan Jennifer dan lebih menghiraukan keadaan Nidi, pacarnya. Tiba-tiba, Nidi merasa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya dan pas sekali di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali, Nidi melihat-lihat ke seluruh ruangan namun tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba, di saat Nidi menutup keran air, tiba-tiba Jennifer muncul dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Darah berkucuran keluar dari tubuhnya tanpa henti, namun anehnya ia masih hidup. Jennifer lalu membuka kulkas Nidi dan memakan ayam yang ada di dalam kulkas. Dan tiba-tiba ia tersedak dan mengeluarkan cairan hitam menjijikan, bahkan bisa bergerak. Nidi yang ketakutan langsung mencoba menelpon seseorang. Namun Jennifer tidak membiarkannya dan terlihat seperti mengancam Nidi. Jennifer pun keluar dari rumah Nidi setelah kejadian tersebut. Keesokan harinya, Nidi kembali ke sekolahnya dan terlihat mengalami trauma berat akibat kejadian aneh kemarin malam. Teman-temannya malah menggosipkan Nidi dan Jennifer. Tidak disangka, Jennifer yang kemarin terluka parah datang ke sekolah dan kelihatan baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Nidi tentu sangat terkejut dan syok karena kemarin ia melihat teman baiknya itu terluka parah sampai memuntahkan cairan hitam pekat. Guru mereka pun datang ke kelas dan mengumumkan bahwa dalam kejadian kebakaran tersebut terdapat 8 orang yang meninggal dan diantaranya adalah siswa sekolah tersebut, guru, dan juga orang tua siswa. Semua murid bergabung dalam kejadian tersebut kecuali Jennifer yang terlihat tenang-tenang aja. Nidi tentu mempertanyakan sikap Jennifer. Nidi pun masih merasa trauma terhadap kejadian yang menimpanya kemarin. Pada saat jam pulang sekolah, Chip menghampiri Nidi. Nidi menceritakan bahwa ada yang aneh dengan Jennifer setelah Jennifer mendatanginya kemarin malam. Nidi menceritakan apa yang dilihat semalam kepada Chip. Namun pacarnya tidak terlalu peduli dan menganggap itu hanyalah khayalan. Chip pun mengantar Nidi untuk pulang ke rumahnya. Scene berganti di mana terdapat seorang siswa pemain rugby bernama Jonas yang tengah melamun sedih. Jonas adalah sahabat baik Craig, seorang siswa yang meninggal dalam kebakaran tersebut. Jennifer mendatangi Jonas dan tidak disangka Jennifer pengen mengajak Jonas main sodok-sodokan. Jennifer pun membawa Jonas ke dalam hutan agar tidak dilihat oleh orang lain. Mereka pun melakukannya di sana. Nah, di tengah-tengah permainan, tiba-tiba Jonas merasa ada yang aneh, di mana semua hewan menyaksikan mereka berdua. Jennifer tidak peduli dan tiba-tiba Jennifer berubah menjadi monster dan menerkam si Jonas. Jonas pun berteriak dan dari kejauhan didengar oleh gurunya. Awalnya guru tersebut biasa aja sampai akhirnya dia penasaran setelah teriakan itu hilang. Guru SMA tersebut masuk ke dalam hutan untuk mengecek dan ternyata Jonas telah mati. Perutnya dirobek-robek oleh Jennifer dan terburai. Di saat yang bersamaan, Nidi tengah di rumah bersama ibunya dan ibunya mengatakan kalau dia bermimpi buruk tentang Nidi. Lalu, setelah kejadian pembunuhan Jonas, polisi mendapatkan tubuh Jonas. Orang tua Jonas tentu terpukul oleh kepergian anaknya sampai-sampai ayahnya mengumpat karena saking sedihnya. Di sisi lain, Jennifer terlihat sedang tenang-tenang aja dan ia tengah bugil sambil berenang melintasi sebuah danau. Nah, pada malam harinya, Jennifer menelpon Nidi dan mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari terbaik dalam hidupnya. Nidi kemudian ditelepon oleh Chip dan menyuruh Nidi untuk datang ke rumahnya. Jennifer pun kembali menelpon Nidi dan mengatakan bahwa Chip kelihatan cakep akhir-akhir ini. Si Nidi pun langsung berangkat menuju rumah Chip dan menanyakan apa yang terjadi. Nah, kebetulan rumah Jonas berada di samping rumah Chip. Chip menceritakan bahwa Jonas terbunuh dan perutnya dirobek oleh si pembunuh. Nidi merasa heran dengan kejadian tersebut dan menghubungkannya dengan kebakaran tersebut. Dia mengatakan bahwa kejadian ini seperti terus berlanjut. Sebelum Nidi pergi, tidak lupa Nidi memberikan kecup manja kepada Chip. Semua teman-teman Nidi melanjutkan sekolah mereka dengan perasaan sedih karena semua kejadian tersebut. Mereka berkabung. Lagu yang diciptakan oleh Low Soldier, Through the Street, dinyanyikan untuk mengenang korban kebakaran bar. Lalu scene berganti dan terlihat banyak dari teman-teman sekolah Nidi mulai membaik. Suasana kembali ceria. Pada saat itu, Nidi sedang berada di dalam kelas dan mendengarkan ceramah gurunya. Guru tersebut menceritakan bahwa Low Soldier adalah pahlawan bagi Devil's Cattle.
dan menyumbangkan 3% keuntungan lagu mereka kepada Devil's Kettle. Needy tentu merasa kesal karena ia melihat sendiri bagaimana band tersebut tidak membantu sama sekali pada saat terjadinya kebakaran. Needy pun sempat adu mulut dengan temannya. Mereka pulang dari sekolah. Pada scene ini, wajah Jennifer terlihat pucat dan tidak bersemangat sama sekali. Lalu Needy dan Jennifer dihampiri oleh cowok punk bernama Colin Gray. Ia ingin mengajak Jennifer untuk hangout. Awalnya Jennifer tidak mau, sampai akhirnya ia menerima ajakan Colin dan menyuruh Colin untuk datang ke rumahnya. Needy dan Chip tengah berbincang tentang rencana Needy untuk datang ke rumahnya. Mereka membicarakan tentang kondom dan tentunya main kuda-kudaan. Wah, bahaya nih. Hari berganti malam dan Needy telah berada di kamar Chip. Chip telah mempersiapkan semuanya untuk bersiap-siap melakukan proyek menyodok pacarnya. Needy dan Chip lalu memulai proyek berdua mereka. Di sisi lain, Colin tengah dalam perjalanan menuju rumah Jennifer. Tidak disangka, alamat yang diberikan Jennifer mengarah ke sebuah perumahan sepi penduduk yang membuat Colin curiga. Lalu, ia menemukan rumah yang dimaksud oleh Jennifer. Colin memasuki rumah tersebut melalui jendela dan mendapati sebuah ruangan dengan banyak lilin yang hidup. Tiba-tiba, si Jennifer muncul dan langsung mengajak Colin untuk bermain ibu dan ayah. Tidak berselang lama, Jennifer lalu membunuh Colin dengan menyobek perutnya. Ia pun minum darah Colin. Nah, di kamarnya Chip juga sedang berlangsung permainan ayah dan ibu bersama pacarnya Needy. Needy yang tengah digenjot oleh Chip tiba-tiba melihat penampakan Jonas dengan Jennifer dan merasa ketakutan. Needy pun menghentikan kegiatannya bersama Chip dan bergegas pulang ke rumah. Di tengah perjalanan ke rumahnya, Needy sempat dicegat oleh Jennifer yang tengah berlumuran darah setelah membunuh Collins. Needy yang ketakutan langsung tancap gas dan kabur dari kejaran Jennifer. Needy pun sampai di rumahnya. Ia lalu tidur dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, Jennifer sudah berada di sampingnya. Needy terkejut dan menyuruh Jennifer untuk pergi. Jennifer pun menyuruh Needy untuk tenang. Ia langsung mencium bibir Needy dan terjadilah hal yang diinginkan. Namun dengan cepat, Needy sadar dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jennifer pun bercerita pada malam saat dia dibawa oleh band Low Soldier. Jennifer merasa curiga karena band tersebut membawa buku dan peralatan aliran sesat. Akhirnya, mereka sampai di air terjun Devil's Kettles. Jennifer berusaha kabur namun ia tidak bisa. Ternyata band tersebut ingin mengorbankan Jennifer yang katanya masih perawan sebagai tumbal untuk pesugihan agar mereka terkenal. Band tersebut tidak tahu kalau Jennifer sudah tidak perawan lagi. Nah, langsung saja Jennifer dibunuh oleh Nikolai. Setelah peristiwa tersebut, Jennifer tidak terbunuh dan bahkan masih sempat berjalan menuju rumah Needy. Setelah pergi dari rumah Needy, Jennifer merasa lapar. Ia kemudian bertemu dengan teman sekolahnya yang dari India, Ahmed. Tentu saja, si Jennifer lah yang membunuh Ahmed. Setelah kejadian tersebut, Jennifer kebal terhadap luka apapun, di mana setiap lukanya pasti akan sembuh dalam sekejap mata. Needy pun marah dan langsung menyuruh Jennifer untuk pergi dari kamarnya. Jennifer pergi dan merasa kesal dengan sikap Needy. Hari-hari berlanjut di mana Needy tidak ingin menemui Jennifer kembali. Needy penasaran dan melakukan riset untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi pada Jennifer. Needy memberitahu Chip bahwa Jennifer sebenarnya telah mati setelah peristiwa penusukan tersebut. Dikatakan bahwa jika ingin melakukan perjanjian dengan setan, maka korbankanlah tubuh cewek yang masih perawan. Namun karena Jennifer tidak perawan, iblis yang terikat dengan perjanjian memasuki tubuh Jennifer. Nah, hal itulah yang menyebabkan Jennifer tetap hidup dan menginginkan banyak korban. Chip berpikir bahwa Needy sudah gila. Chip juga kesal dengan Needy karena ia menyuruh Chip untuk membatalkan acara dansa di sekolah dengan Needy. Needy juga menyuruh Chip agar tidak datang ke acara tersebut karena khawatir akan bahaya Jennifer. Karena pertengkaran tersebut, Needy pun putus dengan Chip. Chip lalu meninggalkan Needy sendirian setelah hal yang diceritakan oleh Needy. Siswa-siswa remaja di sekolah Devil's Kettle tengah menyiapkan berbagai hiasan untuk menyambut pesta dansa yang akan segera diadakan. Needy yang tentunya datang ke pesta dansa tengah bersiap-siap. Begitu pula dengan Chip yang awalnya disuruh untuk tidak datang ke pesta dansa tersebut. Tidak lupa mereka melakukan sesi foto bersama keluarga mereka. Needy yang lebih dulu sampai di tempat pesta mengamati di sekelilingnya untuk mencari Jennifer. Tetapi Jennifer belum datang. Nah, di saat yang bersamaan, Chip tengah dalam perjalanan menuju tempat pesta. Chip berjalan melewati sebuah taman tanpa disadari dia diikuti oleh sosok wanita. Dan wanita itu adalah Jennifer. Jennifer menceritakan cerita bohong kepada Chip. Chip yang sudah terbakar api cemburu akibat cerita tersebut langsung dipercaya oleh Jennifer.
dan terjadilah sesuatu yang diinginkan. Chip dan Jennifer berciuman. Di saat yang bersamaan, di acara pesta dansa tersebut, band Low Soldier tampil. Needy tentunya merasa terganggu dengan kehadiran band yang membuat sahabatnya berubah. Jennifer dan Chip masih asik berciuman dengan panasnya. Lalu Jennifer mengajak Chip menuju ke sebuah bangunan tua yang di dalamnya terdapat kolam. Needy yang merasa ada yang aneh mulai curiga dan dia ingat kalau Jennifer dan Chip tidak ada di acara tersebut. Lalu dia bergegas menuju rumahnya Chip. Chip tidak ada di sana. Nah, Jennifer dan Chip melanjutkan kegiatannya, namun Chip merasa agak aneh dan tidak pantas rasanya dia melakukan itu dengan Jennifer. Langsung saja, tanpa basa-basi, Jennifer menceburkan Chip ke dalam kolam tersebut. Dan ternyata, Chip adalah korban Jennifer selanjutnya untuk direnggut nyawanya. Chip yang tengah terdesak berteriak minta tolong. Needy yang mendengar dari kejauhan langsung menuju bangunan tua tersebut. Needy kaget melihat Jennifer dan Chip tengah berada di dalam kolam dan tidak disangka Jennifer tengah menggigit leher Chip. Needy langsung menerjang Jennifer untuk menyelamatkan Chip. Jennifer menghilang di dalam air dan tiba-tiba Jennifer keluar dan bahkan dia bisa melayang. Needy dan Jennifer pun adu mulut yang sampai akhirnya Needy membuat Jennifer kesal. Tetapi untungnya, Chip dengan cepat menusuk Jennifer menggunakan sebuah besi runcing. Needy terselamatkan namun besi tersebut tidak cukup kuat untuk membunuh Jennifer. Chip lalu terjatuh dan Jennifer pergi dari gedung tua tersebut. Needy kemudian mencoba untuk menyelamatkan Chip, namun semua telah terlambat. Chip telah mati akibat luka pada lehernya. Needy pun menangis histeris, diiringi oleh kepergian pacarnya itu. Needy lalu pulang dan terlihat sangat terpukul oleh kematian pacarnya Chip. Dia terdiam di kamarnya dan melihat dua foto yang di dalamnya terdapat dia, Chip, dan juga ada fotonya dengan Jennifer. Needy lalu memutuskan untuk membuat sebuah rencana untuk membunuh Jennifer. Jennifer yang berada di dalam kamarnya sedang melihat buku catatan mangsanya di mana dia sudah merencanakan siapa saja yang akan dia bunuh selanjutnya. Setelah itu, ia tidur. Belum sempat dia tidur, tiba-tiba Needy datang dengan membawa sebuah palu untuk memukul Jennifer. Jennifer pun melakukan perlawanan dengan menggigit Needy untuk mendapatkan darahnya. Needy berusaha untuk melawan Jennifer dan tiba-tiba Jennifer melayang. Needy yang tengah terdesak lalu teringat akan sebuah kalung persahabatannya. Dia mencabut kalung tersebut dan membuat Jennifer terjatuh. Langsung saja, Needy menusuk jantung Jennifer di mana ini adalah cara satu-satunya untuk membunuh iblis yang ada dalam tubuh manusia. Darah pun bercucuran keluar dari dada Jennifer. Tiba-tiba ibu Jennifer datang dan tentunya menangisi anaknya yang telah dibunuh oleh Needy. Scene kembali di tempat di mana Needy dikurung setelah kejadian dia membunuh Jennifer. Needy yang tengah berada di ruang isolasi tengah mencoba untuk keluar. Tidak disangka, Needy bisa melayang karena sebelumnya dia digigit oleh Jennifer dan tidak ada satu orang pun yang tahu jika seorang yang digigit oleh hantu dan ia selamat, maka orang tersebut akan menyerap sebagian kekuatan hantu tersebut. Tanpa ragu, Needy langsung memecahkan jendela yang mengurungnya dan melewati pagar pembatas dengan mudahnya. Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah pisau di sungai. Rasanya sih pisau itu milik Nikolai, vokalis band Low Soldier. Lalu, ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Needy pun meminta tumpangan kepada seorang untuk diantar ke kota yang berada di timur Madison. Needy mengatakan bahwa dia ingin menemui sebuah band dan mengatakan bahwa ini akan menjadi penampilan terakhir bagi band tersebut. Scene selanjutnya menunjukkan tentang kesuksesan yang diraih oleh band Low Soldier setelah ritual yang mereka lakukan. Mereka merayakan kesuksesan itu di sebuah hotel. Di tengah perayaan tersebut, tiba-tiba datang seorang ke ruangan hotel mereka, dan orang tersebut adalah Needy yang datang untuk membunuh semua personil band tersebut termasuk Nikolai yang perutnya ditusuk dengan menggunakan pisau yang sebelumnya ia gunakan. Polisi pun melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut. Ketika orang-orang berlarian, tiba-tiba datang seorang yang menembus kerumunan tersebut dengan mudahnya dan orang itu adalah Needy yang terlihat tersenyum. Tamat. Nah, movie lovers, gimana nih alur cerita dari film Jennifer's Body? Menggairahkan dan juga menegangkan, bukan? Kalau kalian penasaran dengan adegan-adegan yang lengkap, tonton langsung deh filmnya. Cukup sekian alur cerita dari film Jennifer's Body. Tidak lupa juga Spot Movie mengingatkan untuk like dan komen video ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel Spot Movie dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.